Halo semua, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah menonton video ini. Dengan pokok pembahasan, yang pertama, pengertian dan komponen ekosistem, yang kedua, interaksi antar makhluk hidup, yang ketiga, jenis-jenis ekosistem, dan yang keempat, keseimbangan ekosistem. Yuk kita bahas sama-sama. Pernahkah kamu berwisata ke sebuah hutan? Apa yang kamu temukan di sana? Mungkin kamu akan melihat banyaknya baris pepohonan, rumput-rumput, hewan-hewan. Atau bahkan kamu juga akan menemukan cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Itu semua adalah ekosistem hutan. Tahukah kamu apa itu ekosistem? Jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan abiotik terdiri dari matahari, udara, dan air. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seperti seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, contohnya seperti populasi ikan. Dan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya di suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi teratai. Ayo, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di taman kota dan menemukan sebuah kolam. Di sana, kamu melihat air yang jernih, cahaya matahari yang menembus permukaan air, batu-batu di tepi kolam, sekumpulan ikan kecil, tumbuhan teratai, dan ganggang. Dari pengamatan tersebut, jelaskan mengapa kolam tersebut bisa disebut sebagai suatu ekosistem. Dan sebutkan masing-masing dua contoh komponen biotik dan abiotik yang kamu temui. Kolam tersebut disebut sebagai ekosistem karena di dalamnya terdapat makhluk hidup atau komponen biotik seperti ikan, teratai, dan ganggang yang berinteraksi dan bergantung dengan benda tak hidup atau komponen abiotik seperti air, cahaya matahari, dan batu. Semua komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk bertahan hidup. Dua jenis makhluk hidup dapat saling berinteraksi satu sama lain, misalnya melalui kompetisi dan predasi. Kompetisi ini adalah persaingan antar dua makhluk hidup, contohnya seperti singa dan hiena yang memperebutkan makanan, dan predasi adalah interaksi di mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya, contohnya seperti singa yang memakan zebra. Selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis ini ada tiga jenis, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya seperti lebah dan bunga. Bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapatkan madu dari bunga. Sementara itu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain itu dirugikan. Contohnya seperti benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sedangkan pohon rugi karena makanan diambil oleh benalu. Selanjutnya yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis komensalisme ini adalah interaksi yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya seperti anggrek dan pohon. Anggrek untung karena bisa tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun tidak untung. Interaksi makan dari makan antar makhluk hidup menyebabkan sebuah rantai makanan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh rantai makanan di mana rumput berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen primer atau konsumen satu, dan kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier, dan ular akan dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak di mana elang tidak akan dimakan lagi oleh hewan lainnya. Dan yang terakhir, sisa dari tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, jamur, dan cacing. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti belalang dan kuda. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya katak dan elang. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, contohnya seperti ayam dan monyet. Ayo, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Di sebuah hutan tropis ditemukan beberapa interaksi berikut ini. Yang pertama, sekumpulan jamur tumbuh di batang pohon hidup dan mengambil zat makanan dari pohon tersebut. Yang kedua, sekumpulan ikan kecil berenang di dekat mulut ikan hiu untuk memakan sisa makanan tanpa mengganggu hiu. Yang ketiga, dua ekor rusa bersaing mendapatkan sumber air di musim kemarau. Pertanyaannya, pasangkan setiap interaksi berikut dengan jenis interaksinya yang tepat. Jawaban yang benar untuk interaksi pertama adalah parasitisme, karena merugikan pohon tapi menguntungkan jamur. Untuk interaksi yang kedua, jawabannya adalah komensalisme, karena ikan kecil diuntungkan sedangkan hiu tidak rugi ataupun tidak untung. Kemudian interaksi yang ketiga adalah kompetisi, karena kedua makhluk hidup bersaing memperebutkan sumber daya.
Ada banyak contoh ekosistem darat, contohnya seperti yang pertama hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Yang kedua ada ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang ketiga yaitu ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas yang diselingi dengan semak. Yang keempat yaitu ekosistem gurun dan padang pasir yang kering dan panas. Yang kelima yaitu ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari tumbuhan yang sejenis, contohnya seperti cemara ataupun pinus. Yang keenam ekosistem tundra yang biasanya dingin dan hanya bisa ditumbuhi dengan tumbuhan lumut. Sementara itu, ekosistem air juga banyak jenisnya. Ada air tawar, air payau, dan air asin. Air tawar ini contohnya seperti danau, sungai, dan kolam. Air payau ini peralihan dari air tawar dan air asin, contohnya seperti muara sungai dan teluk pantai. Dan yang terakhir ada air asin, contohnya seperti terumbu karang dan laut dalam. Ayo, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Bayu dan keluarganya sedang menonton film dokumenter tentang hewan di daerah Kutub Utara. Ia melihat area yang sangat dingin dan tertutup salju, serta hanya ditumbuhi oleh lumut dan tidak banyak pohon. Pertanyaannya, berdasarkan situasi di atas, ekosistem apa yang sedang dilihat Bayu? A. Gurun, B. Tundra, C. Sabana, D. Taiga. Yaps, jawaban yang benar adalah B. Ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah ekosistem yang terdapat di daerah dingin seperti Kutub Utara dan Selatan dengan suhu yang sangat rendah dan hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan sederhana seperti lumut. Ciri ini sesuai dengan yang dilihat Bayu dan keluarganya dalam film. Keseimbangan ekosistem haruslah tetap dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam ataupun aktivitas manusia. Nah, setelah kamu tahu banyak tentang ekosistem, gimana ya caranya biar lebih bijak? Kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan menanam pohon. Ayo, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Didi melihat temannya membuang botol minuman di tepi sungai. Jika kamu adalah Didi, tindakan apa yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem? A. Menirunya karena sungai sudah kotor. B. Memfoto lalu menyebarkannya ke grup kelas. C. Menegur dengan sopan dan mengajaknya membuang sampah di tempat sampah. D. Meminta guru untuk menghukumnya. Yap, jawaban yang benar adalah C. Menegur dengan sopan dan mengajak membuang sampah di tempat sampah. Pilihan C menunjukkan bentuk implementasi langsung dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu bersikap aktif dan mencegah pencemaran lingkungan. Tindakan tersebut juga mencerminkan sikap peduli lingkungan dan etika sosial yang baik.